Kak Nana kenapa? Itu dari kampus satu. بالنبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي كملوا وبنور الرب جملوا يا روحي لي روحي روحي يا روحي لي روحي حب المودى والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي 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 صلوا عليه أفضل سنة صلوا يزيد الشوق سنة لحبيبي بيرد سلام والمولى بيزيد الصلاة صلوا عليه أفضل سنة صلوا يزيد الشوق سنة لحبيبي بيرد سلام والمولى بيزيد الصلاة الحب في القلب اشتياق ده الحب بلسم كل ده وانا يا نبي مليان حنان ما يهشوش غير اللي ده الحب في القلب اشتياق ده الحب بلسم كل ده وانا يا نبي مليان حنان ما يهسوش وريلي ده صلوا عليه افضل صلاة صلوا يزيد الشوق سنة لحبيبي بيرد سلام والمولى بيزيد صلاة صلوا عليه أفضل صلاة صلوا يزيد الشوق سنة لحبيبي بيرد سلام والمولى بيزيد الصلاة النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى يا روحي لي روحي روحي يا روحي لي روحي يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل
Ayo, buruan ikutan challenge ini sebelum deadline tanggal 15 Oktober 2023. Tunjukkan kepada semua orang kalau kalian adalah mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi shodli wa yassir li amri wa hudatan bi lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan membahas muhasabah dari perspektif tasawuf. Sebelumnya mari kita sama-sama baca Asmaul Husna. Syukur ya Ali ya ya Hafidh ya Muqim ya Hasib ya Karim ya Habib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Rashid ya
Qadir, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Taqim, Ya Afu, Ya Ghafur, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Rafiq, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Dur, Ya Hadi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Baqi, Ya Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. serta irodahnya pada kesempatan Jumat siang ini. Allah memudahkan kita untuk bersilaturahim. Salam dan salawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semua kita para pengikutnya. Seperti biasa bahwa tafakur dalam metode tasawuf hanya sebuah cara untuk mengamalkan ajaran Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnahnya agar kolbu dan akal kita seimbang dan tidak menjadi menyesal seperti Allah melakukan perumpamaan dalam Al-Quran yang Allah katakan bahwa waqalu lakunna nasma'u aw nakilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Allah mengingatkan pada kita semua bahwa kita akan menjadi orang yang merugi, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala dikarenakan tidak mendengarkan dan memahami isi Al-Quran, tidak memahami dan memikirkan peringatan Allah dalam Al-Mulk 10 tadi. Oleh karenanya, kita insya Allah tidak akan mengembarakan otaknya saja, tapi kita melatih kolbu. Dan insya Allah diskusi kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah karena kita memiliki kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran tentang mentafakuri ayat-ayat Allah yang rumusnya bahwa akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu dan Al-Quran tanpa akal lumpuh. Wa ma yadhakkaru ilal ulil albab, dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Oleh karenanya insya Allah diskusi kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah dan perintahnya Rasul bahwa kita untuk memegang kitabullah wa sunnata Rasul. Sadari bahwa selogis apapun argumentasinya bila berlawanan dengan Al-Quran sudah pasti salah. Dan sadari bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar padahal dia sebenarnya keliru. Wa yaj'alu rijasan alladziina yakilun, dan Allah menimpakan kemurkaan para orang yang tidak mempergunakan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam ciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang yang berakal yang orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya insya Allah kita akan coba memahami betul dari apa yang kita sudah pahami sebelumnya tentang bagaimana agar kita memiliki kemampuan muhasabah, agar kita memiliki kemampuan introspeksi diri. Pernah kita melihat seorang memiliki persepsi, karena persepsi akan melahirkan peristiwa. Ya, jadi kalau kita melihat semacam ini, seolah-olah kalau ada orang bilang oke, saya bisa saja ini sebenarnya bukan pacaran, tapi suami istri atau adik kakak.
itu pacarnya ya, adiknya. Itu peristiwa yang terjadi. Kadang-kadang kita keliru melihatnya. Bisa saja itu pacarnya, bisa saja itu adiknya ya. Terus kemudian pada saat kita memahami satu proses ya, di mana ada seorang suami dan istri ya menggunakan keledai. Terus kemudian ada orang bicara, oh itu bakal mati deh. Keledai kecil dinaikin oleh dua orang dewasa. Akhirnya si ibu ini turun. Kemudian diomongin sama orang yang lain. Laki-laki nggak sayang istri. Istrinya jalan, keledainya dinaikin oleh suaminya. Akhirnya dia balik, udahlah kamu yang turun, aku yang naik. Nah, laki-laki kok takut sama istrinya. Jadi diintrospeksikan, dipersepsikan oleh orang lain. Ya, akhirnya daripada pusing, akhirnya keledainya dijalan, suruh jalan sendiri. Ya, dia dan istrinya juga berjalan. Bego banget ya, punya keledai kok nggak dinaikin. Inilah persepsi yang salah dengan peristiwa yang terjadi pada suami istri ini, karena banyak orang yang ngomongin akhirnya salah. Nah, ini terjadi di dalam dunia kehidupan kita. Ya. Sadari bahwa persepsi yang benar adalah yang selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita lihat kembali di sini, mana persepsi yang benar? Persepsi yang benar ya lihat ya Quran dan Hadis. Bagaimana tentang melihat sesuatu. Nah, mari kita lihat persepsi menurut para ahli. Ya, menurut para ahli, secara etimologis persepsi atau dalam bahasa Inggrisnya perception berasal dari bahasa Latin yaitu perceptio atau percipere yang artinya menerima atau mengambil. Jadi dengan kata lain persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi kalau tadi kita lihat adalah seorang suami dan istri menggunakan keledai, itu kita lihat ya persepsi kita. Maka persepsi ialah memberikan makna pada stimulan indrawi, sensori stimuli. Itulah persepsi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan menjadi persepsi kita. Baik, hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Maknanya bahwa muhasabah diri ya sebelum dihisab. Ya, ini pepatah Arab. Jadi kita diminta hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Muhasabahlah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Artinya, yuk kita introspeksi dulu sebelum kita dihisab. Allah dalam surat Al-Hashr, Al-Hashr 18 mengatakan, ya ayyuhalladzina ammanu, hai orang-orang yang beriman, ya, taqullah, ya, bertakwalah kepada Allah, ya kan? Wal tangzuru nafsu, dan setiap diri memperhatikan ya maqaddamat lighat, ya memperhatikan apa? Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Ya, sungguh Allah ya innallaha, sungguh Allah khairu bima ta'malun, sungguh Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Ya. Jadi Allah sudah meminta kepada manusia ya untuk wal tangzur nafsu maqdamat lighat, ya. Dengan kata lain hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa itu hari esok? Ya, lighat, hari esok yaitu kematian. Oleh karena dalam bukunya Imam Al-Ghazali mengatakan cara introspeksi diri atau muhasabah diri. Imam Al-Ghazali dalam bukunya, kitabnya Ihya Ulumuddin, menyebutkan ada beberapa cara introspeksi diri untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Yaitu
musyaratah, yaitu komitmen yang kuat. Yang pertama. Yang kedua, muraqabah, yaitu merasakan kehadirannya Allah. Komitmen yang kuat untuk menjalankan perintahnya Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, muraqabah, merasakan kehadiran Allah, bahwa Allah selalu ada, Allah selalu mengawasi. Nah, berikutnya baru muhasabah, yaitu introspeksi diri. Untuk apa? Untuk mengevaluasi terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, seorang akan hidup aman. Al-Ghazali mengatakan harus mengawali dengan musyaratah, komitmen yang kuat tentang ilahiyah, tentang Allah, perintahnya Allah, sehingga dia mau merasakan kalau dia mengikuti perintahnya Allah, dia akan merasakan bahwa Allah selalu mengawasinya, yang disebut dengan muraqabah. Setelah dilakukan, benar nggak Allah ya sudah komitmen dengan Allah, kemudian tahu bahwa Allah terus hadir mengawasi kita, terus kita introspeksi, jangan-jangan ada juga yang kelewat. Maka Halim Ambia mengatakan muhasabah itu untuk memperbaiki kesalahan diri dan mensucikan jiwa agar kau tak sibuk dengan kesalahan orang lain. Jadi kita nggak perlu ya bahas terlalu dalam kesalahan orang lain, lebih baik kita bahas kesalahan sendiri. Mudah menunjuk orang lain salah, tapi kita sulit berintrospeksi terhadap diri kita sendiri. Kemudian Halim Ambia juga mengatakan, Allah menggenggam jiwamu saat tidur. Ya, jadi pada saat kita tidur, Allah bisa mengapakan dan bagaimana kita, karena ruhnya dipegang oleh Allah, digenggam oleh Allah. Dia berkuasa menahan atau melepaskannya. Menahan dalam arti nggak kembali atau melepaskan hidup kembali. Maka tunjukkan kepada ya, kehambaanmu dan persembahkanlah zikir terbaikmu sebelum tidur. Rasakanlah hidup matimu bersamanya. Dengan kata lain, seorang yang memahami konsep tasawuf, ya teruslah mengucapkan ya zikir dalam perjalanan, dalam langkah, dalam aktivitas, dalam kesendirian, dalam keramaian, bahkan saat mau tidur mengingat Allah, bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Jadi mulutnya, ucapannya terus dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi kita sudah sering mengumandangkan Asmaul Husna. Jadi pada saat doa pagi, setiap ucapan Asmaul Husna adalah zikir. Jadi jangan Anda diamkan. Jangan saat ada zikir kemudian Anda masih komprak-komprak HP. Tapi konsen itu nama-nama Allah. Karena dengan zikir tadi kita mendapatkan pahala. Yuk kita samakan persepsi. Jadi introspeksi pada konsep tasawuf bukan menyoroti kesalahan-kesalahan sikap, tapi menyoroti kesalahan-kesalahan persepsi. Karena persepsi kita kadang salah. Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, aku tidak menyembahnya. Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka atau berharap surga. Tapi aku tidak seperti buruh yang jahat. Jika dibayar bahagia, jika tidak dibayar sedih. Aku tidak seperti karyawan yang jahat. Jika dibayar bahagia, jika tidak dibayar sedih. Aku menyembahnya, aku menyembah Allah semata-mata karena cinta dan rindu kepadanya. Jadi, tahapan paling tertinggi ya terhadap Rob kita adalah kerinduan kita. Karena kita tunduk dan tawadu kepada Allah semata-mata karena rindu dan cinta kita pada Allah, bukan karena pahala, bukan karena siksa. Terlalu rendah, itulah jiwanya seorang pedagang. Musabah, introspeksi diri menunjukkan kebenaran. Said bin Rahbadan Abuzi mengatakan, aku tidak menemukan penyakit dalam diri umat Islam yang lebih berbahaya dibandingkan lainnya mereka dalam mengintrospeksi diri mereka sendiri. Jadi banyak dari kita ya tidak pernah introspeksi. Apakah saya dalam kondisi benar atau salah? Maunya itu benarnya sendiri. Ini yang menjadi permasalahan umat. Ya, jadi
dia meminta haknya, tapi kewajibannya dia tidak lakukan. Maka introspeksilah terhadap diri kita. Ya. Mengapa kita perlu introspeksi ini yang menjadi masalah? Mengapa kita perlu muhasabah diri? Kenapa? Bila persepsi mengenai kebenaran yang kita pegang salah, ini menjadi gawat. Bila persepsi, bila sudut pandang ya mengenai kebenaran yang kita pegang salah, kita selalu minta hak-hak kita, tapi kita tidak pernah berpikir kewajiban. Ya. Ya. Keberadaannya kita sebagai suami, keberadaannya kita sebagai istri, mintanya adalah haknya, tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Kewajibannya kita sebagai dosen, mintanya haknya, kewajibannya tidak. Kewajiban kita sebagai karyawan terus diminta, tetapi haknya yang diminta, kewajibannya tidak. Oleh karenanya, introspeksi diri mampu mengikis kesombongan, kerendahan hati, dan menjauhkan diri dari dosa. Sadari bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, padahal sebenarnya ia keliru. Merasa benar karena dia ditutupi oleh kesombongan diri. Oleh karenanya, nilai-nilai Al-Quran seharusnya menjadi satu-satunya penggerak atau sikap mental kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yuk kita muhasabah diri. Untuk merubah nasib tidak perlu ikhtiar. Karena nasib ibarat roda, kadang di bawah dan kadang di atas. Oke, kita cek ya. Untuk merubah nasib tidak perlu ikhtiar. Ini introspeksi diri. Ya, ini adalah muhasabah. Benarkah? Ya. Siapa di antara kita yang tidak setuju atau setuju? Untuk merubah nasib tidak perlu ikhtiar. Karena nasib itu ibarat roda, kadang di bawah, kadang di atas. Siapakah di antara kita yang tidak setuju? Atau setuju bahwa nasib itu ibarat roda, kadang di bawah, kadang di atas. Tetapi masalahnya untuk merubah nasib tidak perlu ikhtiar. Apakah betul? Untuk merubah nasib perlu ikhtiar mestinya. Inilah surat Ar-Ra'd 11 Allah mengungkapkan, innallaha la yukhairu ma biqaumin hatta yukhairu ma bi anfusihim. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak yukhairu, ya, tidak akan mengubah ma biqaumi, nasib satu kaum, hatta, kecuali ya yukhairu, ya, kaum itu sendiri ma bi anfusihim, mengubah apa yang pada mereka lakukan, mereka sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwa perubahan nasib tidak turun dengan sendirinya dari langit. Perubahan nasib itu tidak tiba-tiba. Pengen mahasiswa cuma doa doang, nggak akan mungkin. Pengen mahasiswa banyak, ya ikhtiar. Cari peras otak sekuat tenaga, ya, kemudian gerakan kita, langkah kita. Pengen mendapatkan gaji besar, santai-santai saja. Pengen mendapatkan rezeki banyak, tidur-tiduran saja. Nggak akan terjadi. Kalau terjadi, Allah ingkar janji. Karena Allah katakan, ini sumpahnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak, la yukhairu ma biqaumi, tidak akan mengubah nasib satu umat, satu kaum, seseorang, kelompok orang. Ya. Hatta, kecuali yukhairu, kaum itu sendiri bi anfusihim, mengubah apa yang ada pada perilaku dirinya itu. Ayat ini sudah jelas, tapi dasar manusia tidak mau merubah ya kondisinya. Oleh karenanya, yuk kita introspeksi lagi. Setiap perbuatan zolim harus kita balas dengan perbuatan zolim yang setimpal. Apa iya? Apa iya? Ya. Siapa di antara kita yang tidak setuju atau setuju setiap perbuatan zolim harus kita balas dengan perbuatan zolim? Baik, sadari bahwa perbuatan merugikan orang lain, menzolimi orang lain, apapun alasannya, pada hakikatnya hanyalah mengundang murka Allah. Jadi setiap kezoliman, setiap keburukan
bagi satu kaum, seorang akan merugikan dirinya sendiri dan akan mengundang murkanya Allah. Ya. Kemudian sadari bahwa perbuatan zalim adalah menzalimi diri kita sendiri. Karena perbuatan buruk itu akan kembali keburukannya pada diri kita. Perbuatan dosa akan mempersulit diri kita. Dalam surat An-Nisa 111 Allah katakan, dan barang siapa berbuat dosa maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Jadi setiap dosa itu akan dikembali pada diri kita. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah itu adil. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah diri kalian, ya, jagalah diri kalian dari perbuatan zolim. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Dan ini kita harus camkan betul. Jagalah diri kalian dari perbuatan zolim. Jadi jangan kita lakukan zolim, ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, wattaqin da'utan, wattaqida wattamaladzat auma gharihu lasyabainaha qabainallahu hijabu, ya. Jadi wattaqida, dan berhati-hatilah, watamalah, terhadap doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Seorang yang disakiti oleh orang lain, baik fisik maupun pikirannya, doanya akan makbul, akan diterima Allah. Jadi watakida watalamadh aumi ghainahu. Jadi berhati-hatilah terhadap orang yang dizalimi. Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Ya. Kita juga bisa membaca doa keselamatan agar kita keluar dari perbuatan-perbuatan zalim. Jadi peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Al-Anfal 20. Ya. Yuk kita introspeksi diri. Rugi bila berlaku baik pada orang yang sering merugikan kita. Apa ya? Siapa di antara kita yang setuju? Jadi rugi bila berlaku baik pada orang yang sering merugikan kita. Tidak rugi, berlaku baiklah terus walaupun orang itu merugikan kita. Berbuat baiklah terus walaupun dia tidak membalas kebaikan. Ya. Sadari, perbuatan baik bukan untuk kepentingan orang lain, melainkan untuk kepentingan sendiri. Amal kita kepada orang lain, perbuatan baik kita pada orang lain bukan untuk dia, tapi untuk kita. Ya. Kita nggak perlu diucapin terima kasih. Apalagi kita sudah berbuat baik, mereka berbuat buruk, biarkan saja. Jadi teruslah berbuat baik. Innallaha yuhibbu muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Oleh karenanya, tadi dikatakan, dan barang siapa berbuat dosa, maka sungguhnya ia mengerjakan untuk dirinya sendiri dan Allah Maha mengetahui. Ya. Bila ingin banyak menerima pemberian dari Allah, maka kita harus banyak memberi pada sesama. Siapa di antara kita yang setuju? Bila ingin banyak menerima pemberian dari Allah, maka kita harus banyak memberi pada sesama. Ya betul. Ya. Sadari, semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita diberi. Semakin banyak kita diberi, maka semakin mudah mencapai dunia bahagia akhirat surga. Jadi, saudara-saudara, kalau kita ingin rezeki kita banyak, ya banyaklah kita memberi. Kalau kita ingin mendapatkan dari Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya teruslah memberi.
Jadilah bendahara Allah yang baik. Rizki yang kita dapat ya kita bagi-bagikan. Ya, agar Allah mempercayai kita menjadi bendahara yang baik. Yuk kita introspeksi lagi. Kita tidak mungkin bisa tentram bila masih kekurangan uang. Apa iya? Siapa di antara kita yang tidak setuju? Kita tidak mungkin bisa tentram bila masih kekurangan uang. Sehingga orang itu akan tidak tentram kalau kekurangan uang. Padahal tidak. Sadari, hati tentram bukan lantaran banyak harta. Hati tentram bukan karena banyak uang, melainkan karena banyak mengingat Allah. Jadi kalau setiap langkah kita, duduk kita, berdiri kita, pergerakan kita, kita selalu wirid mengingat Allah, baca Asmaul Husna, baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya, Astaghfirullahaladzim, mohon ampun pada Allah. Tentu kita akan tenang. Jadi ketenangan bukan karena banyak harta, ketenangan bukan karena kita punya pangkat, ketenangan bukan karena kita memiliki banyak uang, tapi ketenangan karena kita mengingat Allah. Allah mengingatkan dalam surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Tatmainul qulub. Hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Ini janji Allah. Ini sumpah Allah, pasti benar. Kan Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi hanya orang yang bodoh saja yang tidak melaksanakan. Dia sering gundah gelisah sebut nama Allah. Karena Allah sudah bersumpah dalam Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, tatmainul qulub. Ya, hati menjadi tentram. Ya. Yuk kita introspeksi lagi. Ya, kita muhasabah diri lagi. Menyekolahkan anak-anak agar kelak mereka menjadi orang dalam tanda kutip adalah yang paling utama. Emang belum jadi orang? Siapa di antara kita yang tidak setuju? Tidaklah. Ya. Sadari, kualitas manusia diukur bukan dari hartanya, melainkan dari ketakwaannya. Jadi kalau kita menyekolahkan anak kita, ya ujung-ujungnya agar bertakwa. Menyekolahkan anak kita, jadi kita mendidik mahasiswa juga ujung-ujungnya bertakwa. Ajarkan nilai kebenaran. Jadi kalau kita ingin anak kita sekolah, UUT, ujung-ujungnya taat. Sebaliknya, kalau kalian mengajar agar mahasiswa menjadi takwa, ya kan? Ini ingatnya Allah pada kita. Takwa sama dengan iman dan amal saleh. Yuk introspeksi lagi. Orang yang paling hebat bukanlah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, melainkan orang yang perilakunya paling selaras dengan maksud ia diciptakan. Apa maksud Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Siapa di antara kita yang setuju? Orang yang paling hebat bukanlah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, melainkan orang yang perilakunya paling selaras. Setuju. Sadari, kehebatan manusia diukur dari seberapa jauh ia bersikap selaras dengan kehendak-kehendak Allah dan Rasul-Nya. Jadi keselarasan itu penting, ya. Karena Allah sudah turunkan Al-Quran dari kitabul rafafi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk jalan Al-Quran bagi orang-orang muttaqin. Maka Allah katakan, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika humul khairul bariyah. Ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilu solihati dan mengerjakan amal-amal soleh, ya, wa ulaika humul khairul bariyah, mereka itulah khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi makhluk yang terbaik adalah mereka yang mengimani atas perintah dan larangannya Allah, maka dia mengerjakan amal-amal kebajikan. Introspeksi lagi. Muhasabah diri lagi. Selama hidup, alangkah indahnya bila tidak berjumpa dengan musibah. Apa setuju? Atau tidak setuju? Saya tidak setuju.
Kan hidup di dunia itu pasti ada kesenangan dan ketidaksenangan, ada nyaman ketidaknyamanan. Tapi kalau hidup di neraka tidak nyaman terus, kalau hidup di surga nyaman terus, kalau di dunia ada nyaman dan tidak nyaman. Tahukah Anda makna musibah sesungguhnya? Musibah berasal dari kata ya yabdin aldama as-soba yahal yashibu musibatan yang berarti segala yang menimpa pada sesuatu baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Jadi pada saat kita mendapatkan kesenangan kemudian tidak ingat Allah, itu musibah. Ya. Itu musibah besar. Maupun kesulitan dan tidak mengingat Allah, itu musibah besar. Musibah dibagi 3. Musibah dalam bentuk azab, hukuman. Yang kedua, musibah dalam bentuk tazkirah, peringatan. Dan musibah dalam bentuk ujian. Orang kafir, setiap datangnya masalah adalah azab, hukuman, akibat banyak perbuatan dosa besar dan kezaliman. Orang kufur. Ya. Orang kufur dengan orang kafir ya sama. Kufur ya jauh dari nikmat, kufur nikmat ya. Orang kafir, kafar menutup, kafir menutup ya, menutup diri dari perintahnya Allah. Jadi orang yang menutup diri dari perintahnya Allah, setiap permasalahan musibahnya disebut dengan azab. Tapi orang yang beriman, mengimani tentang hukum Allah, perintahnya Allah, maka datangnya masalah, datangnya musibah itu tazkirah, peringatan, agar dia kembali. Apa bedanya orang beriman sama orang bertakwa? Beriman itu meyakini adanya Allah, tapi belum tentu perbuatannya benar. Maka banyak dia melakukan dosa. Maka sebagai peringatan agar dia kembali pada Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu harus diyakini ada, maka tazkirah orang beriman ada sebagai peringatan penghapus dosa dan meningkatkan derajat keimanannya. Bagaimana dengan orang yang bertakwa? Datangnya musibah, datangnya ujian, sebagai bentuk kecintaan Allah agar senantiasa bersabar dan berserah diri. Ya. Dia bersih tanpa dosa saat menghadapi Robnya. Ya. Jadi para nabi, para alim dan ulama diberi ujian oleh Allah. Karena dia ketakwaannya. Agar saat pulang akhirat nanti dia bersih, langsung ditempatkan pada tempat yang terbaik. Sadari Bapak Ibu, musibah adalah suatu peluang untuk memaksa Allah agar dia bersama kita. Ya, karena apa? Bagi ya, agar dia bersama, bagi tazkirah orang beriman, dia pasti ingat Allah akan dosa-dosanya. Bagi orang kufur, dia harus pelajari apa ini maknanya. Bagi orang yang bertakwa, dia senantiasa senang karena Allah menghapus dosa-dosanya dan menaikkan derajat. Sadari bahwa bersabarlah atas musibah yang menimpa dia. Bersabarlah atas musibah yang menimpa. Karena Allah telah berjanji akan bersama orang-orang siapa. Inna ma'as-sabirin. Ya. Jadi Allah mengingatkan dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu. Wala nablu nakum bisyai manalah wal ju'i ya. Ya, dengan sedikit ketakutan. Wa nabthi manal amwali
wal anfus, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, anfus, jiwa, ya, watawaro, dan buah-buahan, wal basyiril somir, dan berilah berita gembira pada orang-orang sobar, orang-orang sabar. Bila bertimpa musibah, Allah katakan dalam Al-Baqarah 155, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk kita introspeksi kembali. Musibah pastilah merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apa iya benar? Musibah pastilah merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Belum tentu bagi orang tadi yang bertakwa. Tidak. Sadari, bila awan tidak menangis, malah mungkin taman akan tersenyum. Bila setiap polesan dianggap penyiksaan, bagaimana caranya agar kolbu bersinar? Jadi belum tentu ya masalah yang terjadi pada seseorang itu sebuah musibah dalam arti siksaan, hukuman. Tidak. Karena bagi orang bertakwa, musibah adalah cara Allah agar dekat dengan dia. Yuk kita introduksi lagi. Bila kita selalu taat patuh pada kehendak-kehendak Allah, maka kita tidak akan diberi musibah. Apa iya? Nah, bagaimana dengan orang bertakwa? Ya, apa setuju atau tidak? Sadari, kenyamanan dan ketidaknyamanan pasti terjadi karena itu adalah bagian daripada episode perjalanan hidup manusia. Jadi kenanya musibah belum tentu itu karena Allah siksa seseorang. Yuk introspeksi lagi. Ketetapan Allah tidak selalu nyaman, namun itu bukanlah berarti buruk. Setuju ya? Ketetapan Allah ya, tidak selalu nyaman, namun itu bukanlah berarti buruk. Ya. Sadari, banyak kenikmatan yang dilipat di antara taring-taring bencana, banyak kenyamanan yang menghadap arah di mana di sana beberapa musibah telah menanti. Introspeksi kembali, kita pasti selalu mampu mengatasi ujian Allah. Ya, kita pasti mampu. Setuju kan? Setuju. Sadari, apapun ketetapannya, pastilah kolbu kita mampu memikulnya, asalkan kolbu telah kita isi dengan keyakinan ilahiyah. Bahwa semua Allah sudah atur. Janganlah mengumbar kemarahan. Marah boleh, asalkan pada tempatnya. Apakah setuju? Oh, tidak. Sadari, menahan amarah pada hakikatnya adalah mengundang surga. Sadari, tidak menuruti petunjuk Al-Quran pada hakikatnya identik dengan merubah Al-Quran, merubah ayat-ayat Allah. Introspeksi yang lain. Merisaukan sesuatu yang sudah berada dalam genggamannya adalah bukti lemahnya kepercayaan kita pada Dia, pada Allah. Ya. Apakah merisaukan sesuatu yang sudah berada dalam genggamannya adalah bukti lemahnya kepercayaan kita pada Dia? Betul. Sadari, sesuatu yang tidak direncanakan Allah akan menimpa kita, tidak bakal menimpa kita. Janganlah berdoa pada Allah agar matahari terbit dari timur. Pasti, karena matahari terbit dari timur. Sesuatu yang tidak direncanakan Allah akan menimpa kita, pasti tidak bakal menimpa kita. Yuk introspeksi lagi. Hidup ini bagaikan panggung sandiwara yang masing-masing orang peranannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju kan? Hidup bagaikan panggung sandiwara yang masing-masing orang peranannya sudah ditentukan. Betul. Sadari cara hidup yang kita jalani adalah pilihan sendiri, bukan dipilihkan oleh Allah. Allah katakan kepada kita fujur hawa tahu. Silakan pilih yang begitu atau yang pilih yang begini. Mau takwa atau fujur. Bunuh diri baik dengan cara instan maupun berlahan-lahan bukanlah ketentuannya. Bunuh diri caranya banyak, ya. Nggak makan terus menerus, akhirnya sakit mah.
merokok terus-menerus akhirnya sakit tenggorokan. Ya. Narkoba terus-menerus akhirnya sakit jantung. Jadi itu menyiksa diri sendiri. Hati kecil kita tahu, tapi ada kesombongan diri. Sok pinter, sok ini, nggak apa-apa, sehat. Padahal dia tahu bahwa itu menyiksa dirinya sendiri. Sadari Allah memberi kebebasan penuh pada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Ya, mau merokok atau tidak merokok, mau nahan makan atau tidak makan, mau tidur selamanya atau tidak, mau pergi ke masjid atau menjauhi, fujur wa taqwa, silahkan. Siapa di antara kita yang setuju? Setuju kan? Ya, setuju. Sadari bahwa setiap perbuatan keliru adalah pilihan sendiri yang harus dipertanggungjawabkan pada Allah. Sadari, setiap pilihan pasti selalu ada harga yang harus dibayar. Ya. Seperti kakak saya diingetin, awas jangan merokok. Kami semua udah berhenti merokok. Kakak saya tidak. Akhirnya apa? Sakit jantung, dipasang ring, nggak bisa dibelah. Ya. Dengan dibelah itu ya sudah habis-habisan. Ratusan juta. Introspeksi. Surga merupakan karunia Allah semata. Tidak tergantung pada sikap hidup kita yang kita jalani sewaktu di dunia. Setuju nggak? Surga merupakan karunia Allah semata dan tidak tergantung pada sikap hidup kita. Ya, surga sangat tergantung pada hidup kita selama di dunia. Sadari, surga atau neraka sepenuhnya berada dalam genggaman tangan kita sendiri. Kita yang menentukan. Introspeksi lagi, surga hanya dibentangkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Benar. Setuju. Sadari, tanpa melalui proses berpikir, manusia tidak akan pernah bertemu dengan kesadaran. Dengan berpikir, dia sadar bahwa perbuatan selama ini adalah salah. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah katakan, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Yuk kita introspeksi kembali. Bila kita tidak termasuk orang yang terpilih menerima hidayahnya, maka tidak mungkin kita bertobat. Siapa di antara kita yang setuju? Bila kita tidak termasuk orang yang dipilih menerima hidayahnya, maka tidak mungkin kita termasuk orang bertobat. Salah. Hidayah itu bukan datang sendiri, tapi dicari. Sadari, hidayah bukanlah hadiah. Diberikan hanya pada orang yang memang menghampiri Allah. Introspeksi yang lain, hidup di dunia hanya sekali, karena itu manfaatkan waktu untuk bersenang-senang. Apakah Anda setuju? Hidup itu bukan untuk senang-senang. Sadari, sejatinya dunia bukan tempat tinggal manusia. Janganlah usia hanya dihabiskan untuk di dunia. Introspeksi yang lain, semua agama sama, yang membedakan hanyalah cara ibadah, ritualnya. Apakah Anda percaya? Benar? Enggak, saya tidak setuju. Sadari, semua agama boleh jadi baik, tapi yang pasti yang dirinya hanya satu, yaitu al-Islam. Inna dina al-Islam. Yuk introspeksi yang lain. Kita boleh membuat peternakan babi untuk konsumsi non-muslim. Ya, siapa di antara kita yang setuju? Saya tidak setuju. Ya, walau apapun alasannya, babi itu haram. Sadari, orang yang meruntuhkan agama Allah, apapun alasannya, akan jauh dari rahmat. Interogasi lagi, tidak ada karya yang tidak dapat dipalsukan, termasuk juga Al-Quran. Ya. Apakah di antara kita setuju tidak ada karya yang tidak dapat dipalsukan, termasuk juga Al-Quran? Ada banyak karya yang dipalsukan, kecuali Al-Quran. Sadari, Al-Quran adalah kitab yang terjamin keasliannya sepanjang masa. Ya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Apakah setuju? Setuju. Sadari bahwa jalan untuk sukses di dunia akhirat hanya satu, yaitu taat pada Allah dan Rasul. Ya, bentangannya banyak, tapi hanya satu caranya, taat hanya pada Allah dan Rasulnya. Selesai. Sadari, bermohonlah, tapi jangan mengajarkan dia apa yang paling pantas untuk kita. Ya. Sadari, bermohonlah, tapi janganlah mengajarkan dia apa yang paling baik untuk kita.
Interaksi berikutnya, bila ada pintu masuk ke neraka, maka pasti ada pintu keluar dari neraka. Iya, memang betul. Ya, karena Allah bisa masukkan orang ke neraka dan kemudian disucikan, dibersihkan, kembalikan ke surga. Tapi kalau kita mengingat itu semua, maka kita seenaknya. Tapi bila kita katakan ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar, maka kita berhati-hati. Sadari, neraka bukan mesin cuci penghapus dosa, tidak ada pintu keluar dari neraka. Nah, ini agar kita hati-hati maksudnya. Tetapi sesungguhnya Allah menjadikan mesin cuci bagi orang-orang yang berdosa, nanti dikembalikan ke surga. Sadari surga ditentukan oleh hasil penimbangan dari amal soleh dan amal saleh. Nah, baik, terima kasih atas waktu ya hampir 1 jam ya. Kita review sejenak sebelum ditutup. Sadari bahwa persepsi melahirkan peristiwa. Apa yang kita pikirkan melahirkan tindakan yang akan kita perbuat. Kita harus rela mengganti seluruh persepsi yang berlawanan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita harus rela ya, mengganti pandangan-pandangan yang berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tadi saya ceritakan inilah referensinya. Baik, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan istighfar, ya, doa akhir majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin ya Pak. Assalamualaikum, izin ya Pak.